Ketika orang bertanya, "Apa cita-cita kamu?" Kebanyakan orang menjawab, "Dokter, pengacara, teknisi." Tetapi aku ingin menjadi pemengaruh lingkungan. Bukan sekadar influencer yang posting foto estetik di pantai atau di gunung, tetapi seseorang yang benar-benar menggerakkan perubahan, yang membuat ribuan atau bahkan jutaan orang peduli pada planet kita. Dan kamu tahu apa yang paling sering aku dengar? Itu adalah mimpi yang tidak realistis. Tetapi di era digital ini, karir impian yang tidak realistis itu memiliki definisi yang baru. Dan hari ini aku akan tunjukkan bagaimana generasi kita, generasi next gen, bisa membangun karir yang bermakna, menguntungkan, dan mengubah dunia. Mari kita mulai dengan realitas. Generasi kita hidup di era yang sangat berbeda. Orang tua kita bekerja di satu perusahaan selama 30 tahun. Kita akan memiliki 10 sampai 15 pekerjaan yang berbeda sepanjang hidup kita. Orang tua kita butuh izin perusahaan besar untuk memiliki pengaruh. Kita hanya membutuhkan smartphone dan internet. Dan ini bukan cuma soal content creator atau influencer. Ini soal jangkauan kita. Di era digital ini, kita bisa menjangkau 10.000 orang hanya dengan satu video. Kita bisa membangun komunitas global dari kamar tidur kita. Kita bisa menghasilkan income dari apa yang kita senang lakukan, atau dalam kata lain, passion, dan kita bisa membuat dampak nyata tanpa harus menunggu naik jabatan. Tapi, dan ini juga penting, era digital ini penuh dengan jebakan. Kita mudah terdistraksi, kita mudah burn out, kita mudah kehilangan arah karena terlalu banyak pilihan dan kita sering melakukan prokrastinasi. Jadi bagaimana cara kita menanggulangi hal ini? Karir impian itu bukan soal mengikuti passion kita. Itu itu benar, itu adalah saran yang baik, tetapi itu adalah saran yang masih kurang lengkap. Karir impian kita itu bisa difokuskan dalam tiga hal. Yang pertama, passion, seperti yang udah dikatakan tadi, atau tujuan kita berkarir. Untukku, lingkungan, planet ini, generasi yang akan mendatang. Tapi, passion aja nggak cukup. Banyak orang yang peduli lingkungan. Kenapa mereka harus dengerin aku? Itu. Yang kedua, kemampuan kita, skills kita. Disinilah era digital ini menjadi game changer. Dulu, kalau kita mau menjadi seorang pepengaruh lingkungan, kita harus menjadi seorang peneliti. Kita harus bekerja di Nat Geo Wild, UNICEF, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, kita bisa menjadi konten kreator di bidang lingkungan yang mengedukasi melalui video-video kita. Kita bisa menjadi konsultan lingkungan yang membantu bisnis-bisnis go green. Kita bisa melakukan kampanye digital yang kemudian melakukan aksi secara offline, dan kita juga bisa menjadi seorang wirausahawan yang bekerja di bidang lingkungan juga. Terus skill yang dibutuhkan di zaman sekarang berarti apa aja? Yang pertama, storytelling. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Bagaimana cara kita membuat orang lain peduli dengan apa yang kita pedulikan juga. Yang kedua, literasi digital. Kita harus bisa menggunakan platform-platform yang memang sedang digandrungi oleh masyarakat luas, terutama oleh generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang ketiga, literasi data. Kita harus bisa memahami isu tersebut secara mendalam, isu yang mau kita bawa sebelum kita menyebarkannya ke masyarakat luas. Yang keempat, kita bisa membangun sebuah komunitas. Mungkin awalnya cuma kita pribadi, tetapi kemudian kita bisa menjangkau semakin banyak orang, kita bisa membuat komunitas sehingga kita bisa membuat dampak yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah personal branding kita. Buat kredibilitas kita, buat masyarakat mengetahui siapa kita. Buat masyarakat ketika mereka bingung dengan sebuah isu lingkungan, mereka akan langsung berpikir, "Oh, aku akan ke akun ini." Kayak gitu. Dan semua yang aku bilang tadi itu bisa dipelajari secara gratis lewat internet. Yang ketiga, itu adalah apa yang dibutuhkan dunia. Seringkali orang-orang itu melupakan hal ini. Seringkali mereka itu hanya berpikir, aku mau berkarir supaya aku kaya. Aku mau berkarir supaya aku bisa beli mobil, supaya aku bisa beli rumah. Tetapi, nyatanya, dunia itu membutuhkan orang-orang yang berkarir yang bisa berdampak bagi mereka, bagi lingkungan, bagi masyarakat sekitar. Jadi, terutama seperti aku ya,
itu tentang lingkungan, karena menurut aku perubahan iklim itu tidak bisa menunggu. Ya, perubahan iklim itu bukan 10 tahun atau 100 tahun lagi. Perubahan iklim itu terjadi saat ini. Dan ini membutuhkan tindakan nyata sekarang juga. Perusahaan membutuhkan konsultasi. Pemerintah juga membutuhkan peneliti. Dan masyarakat membutuhkan edukator-edukator yang bisa memberikan edukasi kepada mereka. Jadi, kita harus menjadi bagian dari itu semua. Oke, teorinya sudah. Sekarang gimana kita melakukan langkah konkretnya? Yang pertama adalah dasarnya terlebih dahulu. Pelajari yang dalam, mulai dari hal yang kecil. Maksudnya adalah jangan kalian langsung buat akun environmental influencer dengan zero content, itu akan menjadi aneh, awkward, dan tidak ada kredibilitasnya apa-apa. Mulailah dengan belajar satu isu lingkungan secara spesifik tetapi mendalam. Jadi ketika semisal orang bingung tentang perubahan cuaca yang ada terjadi di dunia ini sekarang. Oh, akun ini membahas ini secara mendetail. Dia akan mengingat kamu. Itu yang terutama. Yang kedua, eksperimen dengan konten-konten kalian. Buat konten-konten kalian di blog, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan lihat bagaimana respon orang. Paling banyak itu di platform yang mana sih? Kayak gitu. Yang ketiga adalah bangun skill kalian. Kemampuan berbicara kalian di depan umum, video editing kalian, pembelajaran kalian, cara kalian menulis narasi atau bahkan menulis suatu blog. Dan yang terakhir adalah konsumsi konten dari mereka yang sudah merintis terlebih dahulu. Ya, jadi pelajari bagaimana mereka bisa menjangkau segitu banyak orang, kayak gitu. Yang yang ini nggak kalah penting juga ya, itu adalah bagaimana kita harusnya bisa mendokumentasikan setiap journey kita. Maksudnya adalah proses kita dari awal sampai akhir itu didokumentasikan aja supaya orang-orang di luar sana itu tahu bahwa kita itu nggak langsung eh, naik, tetapi ada proses yang kita lakukan. Yang kedua adalah konsisten. Kita sudah punya pengetahuannya tadi kan ya. Sekarang waktunya kita untuk konsisten. Kita posting 3 sampai 4 kali seminggu dan kita hanya pilih satu platform ya. Jangan kalian mau mengemban semuanya. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, kalian mau semuanya itu nggak akan bisa. Kalian akan capek sendiri dan pada akhirnya akun itu nggak akan jalan. Yang kedua, fokus pada konten-konten yang memiliki nilai. Jangan konten-konten, maaf, dalam tanda kutip tidak berguna. Konten-konten yang kalian buat itu harus konten-konten yang mengedukasi, yang menginspirasi, dan yang bisa membangunkan semangat masyarakat untuk mengikuti apa kata kalian. Yang ketiga adalah melakukan kolaborasi dengan komunitas. Ya, kita awal mulai dari kecil. Kita membutuhkan seseorang supaya kita ini bisa terlihat. Bagaimana caranya? Bekerja samalah dengan berbagai konten kreator lain, tetapi yang bekerja atau yang bergerak di bidang yang sama. Dan yang terakhir adalah kita menghadiri event-event, webinar, seminar, atau mungkin volunteer yang memang bergerak di lingkungan yang mau atau yang di bidang kita, gitu. Ada beberapa red flag ya sebenarnya yang harus kita hindari itu adalah kita posting posting terus kayak maksudnya kita konsisten mungkin ya postingnya hari pertama iya, hari kedua iya, hari ketiga iya, tetapi konten-konten yang kita posting itu tidak memiliki nilai, tidak memiliki makna apa-apa. Itu yang harus kita hindari. Yang kedua itu eh, kita hanya berbicara, kita mengedukasi orang seperti ini, tetapi kita tidak punya aksi nyata yang sudah kita lakukan. Itu sama aja dengan omong kosong. Kalian hanya bermulut besar seperti itu. Dan yang ketiga, hati-hati dengan burnout ya. Burnout itu sangat sulit dan kalian akan merasa capek sendiri dan bisa-bisa kalian meninggalkan semuanya seperti itu. Apa yang harusnya kalian lakukan? Itu yang pertama, konten kalian harus mengedukasi dengan cara diri kalian sendiri dulu harus teredukasi. Kalian harus melakukan riset. Dan yang kedua itu buat
sesuatu yang menjadi unik, apa ya, sesuatu yang menjadi keunikan dari diri kalian sendiri. Entah itu dari suara, entah itu dari video editing, entah itu dari pemilihan lokasi, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita ke fase yang berikutnya, aku mau cerita sedikit bahwa dulu aku merintis sebuah akun Instagram, Bookstagram. Mungkin ada orang-orang yang tahu apa itu Bookstagram, ada juga yang enggak. Bookstagram itu adalah sebuah akun digital di mana kita mereview buku-buku atau bahkan kita bekerja sama dengan penerbit, penulis untuk mereview buku-buku mereka. Seperti itu. Dulu aku punya target setiap hari, bukan setiap hari, setiap minggu. Setiap minggu aku mengeluarkan satu postingan. Awalnya berjalan dengan lancar ya. Mungkin bisa nih, satu, satu, satu. Karena buku-bukunya sudah pernah aku baca sebelumnya. Aku tinggal melakukan membuat sebuah review seperti itu. Tetapi lama-kelamaan, karena juga buku-bukunya kan sudah habis dan aku harus membaca buku-buku yang baru, dan ini diselingi dengan pendidikanku, aku masih nggak bisa keep up. Akhirnya aku burn out, akhirnya aku capek sendiri dengan target yang aku buat, aku lepas. Setelah itu, setelah beberapa lama, aku coba lagi buat. Akunnya baru lagi, akunnya bener-bener mulai dari nol lagi. Tetapi dengan target yang sama. Itu kesalahanku. Aku terlalu memandang orang-orang yang sudah sukses. Aku punya role model di Bookstagram dan aku merasa aku harus menjadi dirinya. Dan itu yang aku terapkan ketika aku memulai akun tersebut. Dan itu salah. Kenapa? Karena orang yang sudah sukses yang menjadi role modelku itu tadi pun pasti memiliki step dari nol. Sedangkan yang aku lihat, yang aku mau tiru itu hanyalah pada saat dia sukses. Oleh karena itu, aku menjadi burnout sendiri, aku menjadi capek sendiri, dan akhirnya aku lepas. Dan sampai sekarang aku belum bisa untuk eh, memulai kembali seperti itu, karena memang ada banyak pekerjaan lain ya, tekanan yang lain seperti itu. Jadi saranku adalah, dan ini memang harus kalian terapkan ketika kalian mau membuat sebuah akun, jangan pernah merasa diri kalian itu jelek. Semua orang itu punya first content mereka. Semua orang itu punya first idea mereka. Jadi jangan langsung berpikir, aduh, ide kontenku kok gini ya, video editingku kok gini ya. Itu jangan. It's okay, kalian bisa uh, pelajari itu secara bertahap, pelan-pelan. Sambil terus melihat, melakukan riset bagaimana konten-konten yang lain. Tetapi jangan langsung berharap kalian bisa menjadi langsung sesukses itu. Itu pesan dari aku berdasarkan pengalaman aku sendiri. Yang ketiga, tadi adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan income atau pendapatan dari kita menjadi content creator. Pendapatan itu bisa datang dari mana saja. Bisa datang dari kerjasama brand, bisa datang dari kita dipanggil untuk mengedukasi masyarakat secara langsung di umum. Kita bisa dipanggil untuk menjadi konsultan di bidang lingkungan atau di bidang kalian. Kita bisa dipanggil untuk mengajar orang-orang. Kita juga bisa dipanggil untuk endorse dan kita bisa mendapatkan apa ya istilahnya pendanaan untuk proyek-proyek lingkungan kita. Lalu bagaimana kita bisa menghitung atau melakukan parameter seberapa besar sih dampak yang sudah aku berikan? Contoh gampangnya itu berapa orang yang sudah kalian jangkau, berapa orang yang sudah berubah karena perkataan kalian, berapa bisnis yang sudah merubah praktik mereka, berapa isu-isu lingkungan yang sudah mulai berkurang karena action-action yang kalian lakukan. Jadi, menjadi seorang content creator, influencer, itu bukan tentang followers kalian. Seberapa banyak followers kalian, semiliar, sejutaan, setriliun apa followers kalian bukan. Itu tentang dampak yang bisa kalian lakukan buat orang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ini adalah bagaimana kalian bisa berpikir untuk menjadi seseorang yang lebih besar dari konten kreator itu sendiri. Pertama mungkin boleh konten kreator kalian melakukan branding dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian bisa menjadi sebuah perintis perusahaan, kalian bisa menjadi sebuah pemimpin, kalian bisa menjadi sebuah pelopor dan masih banyak lagi.
Ingat ya, ini bukan perlombaan dengan konten kreator lainnya, bukan. Ini tentang bagaimana kalian bisa membuat dampak bagi masyarakat dan bagi lingkungan sekitar kalian. Oke, sekarang kita bahas tantangan apa yang akan kita hadapi. Karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa membangun karir, membangun sebuah akun di era digital itu tidak semudah membalik tangan. Tidak semudah yang kita lihat di feeds-feedsnya orang. Kita akan menghadapi yang namanya imposter syndrome. Itu maksudnya adalah kita meragukan diri kita sendiri. Kita meragukan kemampuan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kita itu tidak perlu menguasai bidang tersebut. Kamu nggak perlu punya ijazah di bidang tersebut. Tetapi cukup kamu punya kemampuan, bukan kemampuan, tetapi kemauan untuk belajar, konsisten belajar. Yang kedua, hate comment. Hate comment itu bakal ada dan itu bakal sakit. Tetapi ingat, biasanya hate comment itu datang dari orang-orang yang, maaf, dalam tanda kutip, tidak memiliki apa-apa di dalam pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami cara berpikir kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak memahami apa yang kita katakan. Jadi abaikan aja, fokus pada komen-komen yang membangun kalian, seperti itu. Yang ketiga, itu adalah burnout. Kita bisa kerja dari mana saja dan kapan saja, itu benar. Tetapi ini yang membuat kita lama-lama capek. Jadi kita harus membuat batasan, kita harus membuat kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita bekerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu mungkin kalian merasa, aku nggak mendapat pendapatan apa-apa dari menjadi seorang content creator ini. Ngapain sih aku melakukan content creator ini? Jadi, tenang, awalnya itu kalian jangan langsung menjadikan content creator ini sebagai pekerjaan utama kalian. Jangan, itu salah besar. Buat content creator ini sebagai istilahnya side hustle ya, sebagai pekerjaan sampingan kalian. Yang lama-kelamaan nanti bisa menjadi pekerjaan utama kalian. Seperti itu. Dan yang terakhir, itu kalian harus mempunyai support system yang bagus. Karena ini penting sekali, terutama ketika kalian merasa burnout dan capek. Seperti itu. Jadi, eh, kita itu adalah generasi pertama, menurut aku, ya, kita itu adalah generasi yang merasakan dampak dari perubahan iklim itu seperti apa. Tapi kita juga adalah generasi pertama yang memiliki tools secara digital untuk melakukan perlawanan dalam jangkauan yang besar. Dulu, kalau kita membuat perubahan, kita butuh banyak uang, kita butuh banyak akses ke media-media, dan kita membutuhkan jabatan. Tetapi sekarang, kita hanya membutuhkan smartphone, internet, dan komitmen. Itu yang terutama. Karena ketika kalian membangun sebuah karir tanpa komitmen, itu sama aja dengan sia-sia. Itu tidak akan ada gunanya. Jadi, eh, karir di era digital ini itu bukan cuman tentang gaji kalian, pendapatan kalian, bukan cuman tentang nama kalian, tetapi ini tentang bagaimana kalian bisa berkontribusi untuk dunia ini. Jadi, kalau kamu memang mempunyai karir impian yang banyak orang bilang nggak realistis, apapun itu, mulai dari sekarang, abaikan mereka. Tidak perlu kalian menjadi seorang yang sempurna. Nggak perlu kalian punya jawaban untuk semuanya. Nggak perlu kalian punya izin dari siapapun. Kecuali mungkin dari Tuhan ya. Kalian juga harus berdoa. Itu yang terutama. Era digital itu memberikan kita sebuah peluang yang generasi sebelumnya itu nggak punya. Gunakan itu dengan baik. Gunakan itu untuk kebaikan, gunakan itu untuk membawa perubahan. Karena ingat, setiap gerakan yang besar itu hanya dimulai dari satu orang yang percaya bahwa perubahan itu mungkin. Langkah-langkah kecil itulah yang nantinya membawa perubahan yang besar. Jadi, kenapa satu orang itu bukan kamu? Dan kenapa kita tidak lakukan sekarang? Ayo, kita buat masa depan kita menjadi lebih indah dari yang ada sekarang. Jadi, membangun karir sekali lagi di era digital itu bukan tentang membuatnya menjadi besar, booming, dan lain sebagainya, tetapi tentang bagaimana itu dapat bermakna bagi kehidupan kalian.